Jadi em, rumusan masalah ini merupakan ringkasan dari latar belakang, atau intinya kita diminta untuk merumuskan masalah. Masalah apa sih yang sudah kita angkat dalam penelitian kita atau rencana penelitian kita. Nah, komponen apa saja yang harus ada di bagian rumusan masalah ini? Yang pertama, teman-teman, yang wajib ada dan pasti ada adalah angka permasalahannya. Kalau teman-teman menelitinya dalam bentuk yang penyakit, baik hipertensi, obesitas, TB, DBD, ataupun penyakit-penyakit lainnya, kita menyebutnya prevalensi gitu ya. Nah, prevalensi itu disebut berapa persennya. Boleh teman-teman angkat langsung spesifik saja di bagian yang mana, misalnya di bagian tempat memang teman-teman neliti. Misalnya teman-teman ngambil penelitiannya di tingkat puskesmas. Maka di sini bisa ditulis nih, prevalensi obesitas di puskesmas A masih cukup tinggi. Sedangkan di puskesmas B juga sama. Di puskesmas yang akan kita teliti belum terdapat datanya. Itu tuh bisa menjadi justifikasi seperti itu, teman-teman. Atau kalau di SMA, maka tingkat-tingkat SMA yang ditampilin. Pak, perlu lagi nggak menampilkan secara internasional? Beberapa pendapat boleh mengurut lagi, tapi kan jadi panjang banget gitu kan. Makanya langsung saja di bagian yang spesifik saja seperti itu. Karena memang kan rumusan masalah ini kita ingin melihat bagaimana angkanya atau proporsinya jika di tempat yang kita teliti seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang misalnya judulnya dengan variabel dependent atau masalahnya startnya bukan penyakit, misalnya perilaku merokok ataupun perilaku safety riding, penggunaan APD, nah itu mungkin kita nyebutnya proporsi ya, bukan prevalensi. Kalian harus tahu nih bedanya antara prevalence dengan proporsi. Kalau prevalence itu dia merupakan persentase kejadian dalam satu wilayah dan dalam satu waktu per jumlah populasi yang ada di situ. Sedangkan kalau proporsi merupakan persentase kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang gitu ya per jumlah proporsi penduduk yang ada di situ. Jadi memang dua hal berbeda, teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan istilah gitu ya. Ini penekanan saya yang pertama. Jadi intinya harus ada masalah yang diangkat, presentasenya. Karena kita kuantitatif harus ada angka di sini. Yang kedua, apa yang mesti kita tampilkan dalam rumusan masalah? Karakteristik dari responden kita. Misalnya, jadi bisa misalnya kita ambil remaja. Kenapa sih pada remaja seperti itu? Nah, itu jelasin saja sedikit gitu ya, barang satu, dua kalimat. Nggak usah panjang-panjang gitu. Karena saya melihat di rumusan masalah ini, beberapa teman-teman yang sudah ngerjain tuh rumusan masalah jadi kok panjang banget gitu ya, nggak usah panjang-panjang padahal. Ini aja 3 paragraf. Ini pun menurut saya udah panjang banget sebenarnya. Karena sebenarnya 1 paragraf aja cukup. Ketika kita tampilkan prevalensinya atau proporsinya, kemudian kenapa kita ngambil pada responden tersebut. Nah, kemudian yang terakhir apa? Kalau Anda analitik, jelasin sedikit gitu ya. Penelitian ini bertujuan bla 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 gitu ya, seperti ini bisa dilihat. Nah, kemudian ditutuplah dengan paragraf yang memang kita ingin meneliti pada bagian faktor yang berhubungan dengan hipertensinya. Jadi ada 3 komponen teman-teman kalau boleh dibilang. Nah sebenarnya kalau misalnya kita cukup satu di bagian ini aja bisa nggak sih Pak? Bisa saja sih, apalagi kalau teman-teman deskriptif, ini aja nggak apa-apa rumusan masalah. Jadi seperti itu. Jadi Bapak bagian pelan-pelan. kedua yang lumayan, iya. Jadi bagian kedua yang agak rumit adalah rumusan masalah. Oke. Nah, saya ulang sekali lagi, jadi intinya rumusan masalah itu merupakan ringkasan dari latar belakang, di mana komponennya harus ada persentase, ya, baik dari proporsi maupun prevalensi dari masalah yang kita angkat. Masalah yang kita angkat tuh di mana? Di variabel dependent-nya. Yang kita tulis yang mana? Yang kita tulis adalah yang bagian tempat spesifiknya. Jadi tidak lagi mulai dari internasional gitu, itu terlalu banyak gitu nanti. Tapi mulai saja langsung dari yang spesifiknya gitu ya. Nah, kemudian dari karakteristik respondennya yang kita ambil dan ditutup dengan kalau Anda analitik, sampaikanlah faktor yang mau kita ambil dan bagaimana kaitannya dengan si hipertensi. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu di rumusan masalah? Lanjut dulu. Tanya Ada dulu ya? Bapak. Ya, silakan Bella. Bapak, kalau misalnya pengaruh mutu itu pakai data gak? Nggak usah kan berarti?
Itu kan Berarti yang diangkat adalah masih rendahnya kepuasan pasiennya, Bella. Yang kalau anak-anak AKK ya, yang judulnya itu kepuasan pasien terhadap mutu layanan, maka apa masalahnya? Kepuasan pasien. Ini harus dipahamin ya, jangan sampai nih ya, saya beberapa kali menemukan, jadi pada saat diskusi gitu ya, saya tanya nih, coba dong kasih tahu saya masalahnya yang mana gitu. Itu banyak yang bingung. Banyak yang bingung masih ada yang nggak paham gitu. Denita ada, Denita. ada Pak. Nah, salah satu contohnya Denita. Ini saya jadiin contoh ya, Denita tuh ngambil gitu tentang partisipasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Saya tanya, masalahnya apa, Den? Saya sampah, Pak. Oke, sampah memang banyak gitu, tapi yang mau kamu angkat apanya? Saya bilang. Dia kebingungan gitu untuk memahamkan itu gitu. Padahal jelas di situ. Yang jadi masalah apa? Partisipasinya. Kenapa partisipasi jadi masalah? Karena masih rendah partisipasi masyarakat kita dalam pengelolaan sampah yang baik, kasarnya kayak gitu. Jadi emang kita perlu betul gitu ya memahami betul masalah itu. Pak, di mana sih kita bisa ngambil masalah itu? Kan saya udah pernah sampaikan ya. Misalnya di jurnal atau di tesis skripsi, lihatlah bagian apa? Lihat bagian hasil. Lihat bagian hasil atau lihat bagian kesimpulan. Di situ pasti ada yang kita sebut dengan proporsi atau prevalensinya. Kalau kuantitatif ya, jangan yang kuali nggak bakal ada. Jadi kalau Anda ngambil kuantitatif itu pasti ada prosen kita sebut sebagai masalah kayak gitu loh. Ya, jadi ini saya akan agak kencang banget nih di sini karena terlihat betul banyak pemahaman yang masih missing gitu antara memahami masalah dengan apa yang kita tulis. Ini membuat saya akhirnya wah ini mesti diulang lagi. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya sih senang gitu ya menjelaskannya gitu pada kalian supaya kalian paham kayak gitu. Jadi kita mesti pay attention betul. Udah paham belum dengan masalah yang kita angkat? Ada yang sudah ngumpulin jurnal banyak banget ternyata kualitatif. Saya juga ini kesalahan saya sih gitu. Saya nggak ngecek semua tugas jurnal kalian gitu ya. Ini kesalahan saya pribadi murni gitu. Saya bilang wah ini nggak bisa kalau kayak gini karena judul yang kayak gini kuali. Nanti deh setelah ini saya akan cerita sedikit serba-serbi tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi selama seminggu ini. Tapi nanti ya gitu. Gitu ya Bella ya. Ini saya lanjut dulu. Jadi rumusan masalah seperti itu. Nah berikutnya di 1.3 kita akan ketemu dengan pertanyaan penelitian. Nah ini juga bagian yang cukup banyak gitu ya teman-teman mengalami kesalahan gitu. Saya yakin teman-teman mungkin sudah mencoba melihat atau bahkan ada yang sudah coba bikin gitu ya. Prinsipnya di pertanyaan penelitian itu saya mau kasih stressing point dulu ya. Ini jangan sampai misleading nih. Tolong ya, tolong abaikan nomor 4 dan nomor 5. Ya. Jangan pernah ikutin nomor 4 dan nomor 5. Itu catatan saya yang pertama. Kita abaikan dulu. Ini anggap aja ketutup gitu ya, tidak kita bahas nih. Nomor 4, nomor 5 itu khusus untuk teman-teman yang mau tesis atau yang levelnya lebih advance. Oke, untuk S2. Jadi jangan ditiru karena kejadiannya sudah banyak yang niru-niru tanpa ngerti maksudnya apa. Itu udah banyak yang niru. Oke, jadi saya ingetin ke kelas A nih. Nah, kalau kita memang judulnya analitik atau deskriptif teman-teman, maka pertanyaan penelitiannya itu seperti ini. Dari mana Pak kita mulai starting point-nya? Nomor 1, selalu mulai dari variabel dependennya atau mulailah dari masalahnya. Nanti untuk AKK jangan protes dulu, ada pengecualian, terutama yang kepuasan pasien, agak berbeda. Ini saya ngambil yang topiknya yang sangat general, yang biasa, hubungan atau faktor-faktor gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya judul, misalnya dengan kejadian obes, kejadian hipertensi, perilaku safety riding, kejadian skabies, perilaku merokok, maka mulailah dengan variabel dependen tersebut. Jadi bagaimana gambaran kejadian hipertensi? Bagaimana gambaran perilaku merokok? Kalau perilaku merokok nggak usah ditambah lagi kejadian, nggak usah.
Itu bukan kejadian, karena memang perilaku gitu kan. Bagaimana gambaran perilaku merokok, bagaimana gambaran perilaku seks pranikah. Jadi mulai dari variabel dependennya, ya, itu seperti itu. Nah, kalau variabel dependennya sudah ditulis, maka nomor 2 baru masuk ke variabel independen. Jadi kalau ada faktor-faktornya tulis. Kalau faktornya cuma satu, ya udah tulis aja cuma satu itu. Misalnya apa? Misalnya aktivitas fisik. Ya udah berarti bagaimana gambaran aktivitas fisik. Itu seperti itu. Atau kalau faktornya adalah dukungan keluarga, bagaimana gambaran dukungan keluarga. Itu seperti itu. Pak, kalau kami yang judulnya deskriptif, nah ini saya baru pengecualian. Jadi nggak perlu nomor 2 dong Pak. Memang nggak perlu. Denita tulis aja berarti bagaimana gambaran partisipasi masyarakat. Udah, gitu aja selesai. Nggak perlu lagi nomor 2. Nah, kalau yang analitik masih ada nomor 3, yaitu apa? Bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Tulis itu. Nah, kalau di sini kan bagaimana hubungan karakteristik individu, gaya hidup, asupan, indeks antropometri, dan kolesterol kejadian hipertensi. Jadi ada 3 kalau analitik, ya. Kalau analitik kalian akan 1 deskriptif dependennya, 2 deskriptif independennya, 3 baru analitiknya. Itu seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut dulu sebentar. Tujuan penelitian di 1.4 itu kurang lebih sama dengan bagian pertanyaan penelitian. Analitik, maka ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang sama dengan pertanyaan penelitian itu yang mana, Pak? Yang tujuan khususnya. Bedanya apa? Tujuan khusus sifatnya pernyataan, pertanyaan penelitian sifatnya pertanyaan. Ada tanda tanyanya. Kalau di tujuan penelitian itu nggak ada tanda tanyanya. Oke, sama 1, 2, 3. Di bagian tujuan umum tinggal tulis ulang judul. Untuk mengetahui judul kalian tulis. Itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Pak, maaf ketinggalan. Tadi reconnect soalnya. Yang pas pas tujuan. Oke. Sambil ada yang nanya nggak? Sebentar. Bapak mau nanya dong, Pak. Udah paham ya yang deskriptif? Ya, silakan, Sri. Yang pertanyaan penelitian. Kan saya kan deskriptif kan, Pak, yang gambaran itu. Ya, deskriptif. Nanti kalau misalnya saya naruh kayak bagaimanakah karakteristik siswa meliputi umur, jenis kelamin, dan kelas terhadap perilaku memilih jajanan, itu boleh apa enggak itu? Kan kamu apa ininya, variabel dependennya? Yang gambaran perilaku siswa dalam memilih jajanan. Jajanan, oke. Sebenarnya deskriptif itu, nah oke, ini agak naik sedikit levelnya ya. Ini tidak analitik, ya, ini tidak analitik, ini deskriptif, tapi memang dibedah. Nah, saya kasih coret-coretan sedikit. Kalau judul kalian ya ada yang deskriptif ya, bukan analitik. Jadi misalnya tadi perilaku jajan gitu ya. Perilaku konsumsi jajan. Sebenarnya kan masalah utamanya Pak, ini aja kan deskriptifnya ya enggak? Ya Sri ya. Iya Pak. Cuma kadang kita ingin melihat sebarannya. Sebarannya dari sisi mana? Distribusinya dari bagian mana? Dari 1 umur. Terus dari mana lagi? Dari jenis kelamin. Terus dari mana lagi? Dari tingkat pendapatan orang tua misalnya. Loh Pak, kok jadi mirip analitik? Emang mirip, tapi sesungguhnya tidak menganalisis. Tidak mengecek hubungan mereka nih. Enggak, kita nggak ngecek. Tapi kita cuma pengen lihat sebarannya. Karena nanti kan kalau misalnya kita neliti nih di bab 5, terus kita pengen lihat sebaran ini, bagaimana caranya? Nanti hasilnya akan kayak begini nih teman-teman. Namanya tabel 2x2. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Kayak gitu. Jadi misalnya berapa persen perilaku konsumsi jajan pada anak yang usianya misalnya di sini kurang dari 10 tahun. Yang di sini lebih dari 10 tahun.
Nah, ini bisa kayak gini teman-teman. Ini lompat jauh banget ya sebenarnya, tapi saya perlu berikan gambarannya kepada kalian. Nah, di sini perilaku konsumsi jajan yang baik, ini perilaku konsumsi jajan yang kurang baik, kasarnya gitu. Jadi, berapa persen sih perilaku konsumsi jajan yang baik pada usia kurang dari 10 tahun? Misalnya berapa? 45%. Dari 10%, berarti sisanya 55. Nah, gitu ya. Nah, ini di pertanyaan penelitian kalian boleh nih. Jadinya ada nomor 1 misalnya ya. Nomor 1. Aduh. Wah, habis ya pokoknya. Nomor 1. Nomor 1 adalah bagaimana perilaku konsumsi jajannya secara global. Jajan berdasarkan umur. Itu begitu nulisnya, sorry. Itu bisa seperti itu. Jadi nomor itu jangan jadi patokan jumlah ya, tapi memang melihat seberapa tujuan yang kita ingin capai atau pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab itu ada berapa kayak gitu. Itu seperti itu, Sri. Sama halnya, nih jawab pertanyaannya si Bella juga, bagaimana dengan kakak, Pak? Misalnya yang kepuasan pasien. Kalau kamu lihat di contoh-contoh skripsi yang kakak kelas kamu kerjain atau orang lain kerjain, itu kepuasan pasien juga dibagi menjadi 5 kadang-kadang. Ini kalau pakai yang service quality dimension ya. Misalnya A, kepuasan pasien berdasarkan dimensi tangible. B, kepuasan pasien berdasarkan dimensi responsiveness. Sampai E itu apa? Kepuasan pasien berdasarkan reliability. Itu kayak gitu. Nah, itu berbeda-beda memang teman-teman. Itu emang adalah pengecualian-pengecualian yang terjadi pada topik-topik yang tertentu kayak gitu. Ya, itu seperti itu. Bisa dipahami, Sri, Dela? Siap, bisa, Pak. Ya, gitu ya. Jadi bedanya memang seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, jadi yang Bapak share itu memang yang topiknya lebih ke hubungan dan faktor-faktor ya, Pak? Iya, gitu. Jadi yang seperti ini mereka, cukup 3 poin ini aja teman-teman. Ya, Pak, tapi ada yang nulis nomor 2 itu di breakdown satu-satu. Boleh, silakan. Jadi misalnya salah satu ditulis nih, bagaimana gambaran umur, bagaimana gambaran kebiasaan merokok, bagaimana gambaran antropometri. Jadi pertanyaannya sampai berbelas-belas itu ada. Itu ada yang kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa, itu emang lazimnya seperti itu. So, nggak ada masalah di situ teman-teman. Ya, itu masalah penulisan aja. Ya, itu masalah penulisan aja. Oke, itu ya. Tadi yang baru reconnect udah paham ya maksudnya ya? Ya, Pak. Kalau ngerti tanya. Oke, nah berikutnya kita bicara manfaat. Oke, manfaat saya nggak akan ngacu ke sini deh. Nanti pada ketipu soalnya. Saya nggak akan ngacu ke sini, saya bikin sendiri aja. Saya bikin sendiri aja, nanti soalnya pada nyontoh, saya nggak mau. Jadi kalau untuk manfaat penelitian teman-teman, ada beberapa cara untuk menulis manfaat penelitian ya. Ada yang menulisnya kayak begini nih. Ada yang menulisnya dengan cara satu manfaat teoritis, ada manfaat metodologis, ada manfaat aksiologis atau kegunaan atau manfaat praktis. Ya, ini kegunaan. Bapak kalau misalnya ada manfaat aplikatif tuh gimana, Pak? Iya di sini, nih, ini aplikatif nih, Sri. Ini aplikatif. Aplikatif, aksiologis, kegunaan, praktis itu sama. Ya. Nah, di manfaat ini, 3 ini boleh kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman mau bikinnya kayak begini, teoritisnya apa, metodologisnya apa, aksiologisnya apa. Tapi kebanyakan rata-rata mainnya di mana? Mainnya di poin ketiga. Yang di breakdown jadi apa? 1, manfaat buat siapa? Buat tempat kita meneliti. Nah, ini tempat kita meneliti di mana nih? Tempat penelitian. Tulis tuh. Manfaatnya apa buat mereka. Yang kedua, buat siapa? Buat FKM. Ya, buat FKM jadi pajangan lah. Yang ketiga, apa misalnya? Manfaat buat siapa? Peneliti lain.
Pak, apakah selalu begini? Belum tentu. Sesuaikan dengan judul. Kalau emang judulnya main di masyarakat, bisa jadi manfaatnya buat siapa? Buat masyarakat. Ya. Jadi sangat dinamis sekali, teman-teman. Ini yang memang sering ada kayak gini. Ya. Yang sering dicantumkan seperti ini. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan saja gitu. Jangan pakai contoh yang saya kasih. Itu beda. Itu manfaat praktis, tapi penggunaannya untuk yang judulnya hipertensi. Jadi jangan ditiru gitu. Karena itu berbeda. Terutama nomor berapa? Nomor berapa tadi itu? Nomor 2, nomor 3. Nomor 3 itu berbeda ya. Itu kita nggak mempelajari itu. Anda nggak usah ikut-ikutan Ctrl C, Ctrl V ya. Karena tuh banyak teman-teman kalian yang ngikutin benar-benar nih. Sampai tulis memberikan informasi titik potong. Saya tanya, kamu mau ngapain? Saya juga nggak tahu, Pak. Kan kacau gitu kan. Padahal contoh ini nih bukan contoh yang kemudian wajib dijadikan acuan, ya bukan. Yang wajib dijadikan acuan yang mana? Yang kalian judulnya mirip persis sama kalian. Nah itu jadi acuan teman-teman. Karena paling nggak itu mirip pasti gitu. Ya, itu seperti itu. Oke, itu untuk manfaat ya. Nah, yang terakhir, biar segera selesai sampai 1.6. 1.6 itu adalah ruang lingkup, teman-teman. Rumusnya ruang lingkup itu, saya sih selalu bilang 5W1H gitu ya. Padahal kenyataannya kalau orang-orang bikin biasanya cuma 4W1H. Nih ya, 5W1H. Apa aja? What, when, who, where, sama why kan? Yang nggak usah yang mana Pak? Yang biasanya jarang dipakai, why-nya. Yang sering kepake 4W ini. Nah, satu lagi apa? How. Saya langsung ke contoh gitu ya. Nah, teman-teman, di ruang lingkup ini sebenarnya gampangnya begini. Coba lihat paragraf pertama. Dalam satu paragraf ini, kita udah bisa jawab apa aja. What-nya apa coba? Apa yang diteliti? Apa? Kejadian hipertensi. Kejadian hipertensi. Kejadian hipertensi. Terus, where-nya? Di wilayah Jakarta Timur. Jakarta Timur. When-nya? Tahun 2015. Who-nya? Satpol PP. Jadi 4W itu udah kejawab nih dalam satu paragraf ini aja. Atau dalam judul kalian itu udah kejawab. Jadi kalau misalnya kalian ngambil tentang obesitas gitu kan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen dan variabel dependen. Udah gitu jadi tuh. Nah, di ruang lingkup yang ribet yang mana Pak? How-nya. Ya. How-nya yang ribet teman-teman. How itu kita bicara apa teman-teman? Bicara bagaimana teknis nanti untuk pengambilan data-data variabel dependen dan independennya. Sebagai contoh nih misalnya, ini udah dari sini udah how nih ya, dari sini udah how. Dari paragraf 2 udah how. How-nya apa dia? Dia how-nya adalah dari penelitian, desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Nah, ini udah how pertama nih. Yaitu apa? Desain studinya dia mau pakai cross-sectional. Di mana semua variabel diteliti dalam satu waktu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia tulis nih gitu kan, pengumpulan data, lihat, pengumpulan data, karakteristik dan gaya hidup menggunakan kuesioner. Asupan menggunakan food recall melalui wawancara. Tinggi badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan semua yang bersifatnya pengukuran diukur dengan cara antropometri menggunakan mikrotois dan pita elastik seka. Berat badan dengan timbangan seka. Hipertensi diukur atau tekanan darah diukur dengan menggunakan tensi air raksa. Nah, itu kita mesti detail di situ, teman-teman. Nah, teman saya ini kurangnya apa? Harusnya ada satu lagi dikit nih, yaitu apa?
Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara univariat dan bivariat. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya gini, ruang lingkup itu mengukur untuk apa? Untuk mengukur lagi. Ruang lingkup itu sebenarnya ringkasan dari bab 4 sebenarnya. Cuma memang kita perlu taruh di awal sebagai apa? Sebagai bayangan bagi pembaca. Oh, dia nanti akan begini-begini. Kan belum detail nih sebenarnya nih. Ini walaupun di sini udah kelihatannya detail, sampai ukurnya pakai apa, tapi ini belum detail banget. Detail bangetnya ada di mana? Ada di bab 3 dan bab 4 nanti. Ya. Jadi 4W tadi di atas untuk ini ya, sedangkan how-nya atau bagaimananya adalah bagaimana kita mengambil datanya. Itu seperti itu. Memang saya bilang ke beberapa teman-teman ruang lingkup nanti deh kalau bab 4 sudah selesai, nanti pasti kita akan balik lagi ke ruang lingkup untuk sedikit melengkapi. Itu pasti. Tapi kalau yang sudah bisa nulis, bisa langsung ngerjain, nggak apa-apa, kerjain aja, go ahead gitu. Makanya kita perlu membaca gitu ya, skripsi atau tesis yang sudah kalian jadikan acuan itu sebagai contoh itu secara utuh. Atau kalau pengen lihat ringkasannya di mana, lihat aja di bagian abstraknya. Itu kelihatan kok semuanya sebenarnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita nih terlalu jauh berpikirnya, padahal jawabannya ada di dekat-dekat kita. Kayak gitu. Oke, selesai. Nih, bab 1. Sebelum masuk ke serba-serbi apa yang terjadi dalam menyusun bab 1, silakan kalau ada yang mau tanya. Saya sudah Bapak, siapkan. mau nanya Pak, yang ruang lingkup penelitian. Berarti saya pakai gambaran ya. Berarti saya tulisnya data yang saya gunakan Mas, matiin dulu Mas. Mas, matiin dulu Mas. Tanya Sri. Jadi berarti pas di ruang lingkup saya nulis gini ya Pak. Data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primernya itu kayak hasil dari angket, karakteristik siswa kayak umur, jenis kelamin dan kelas. Terus data sekundernya itu kayak diperoleh hasil observasi dan wawancara gitu Pak. Kalau wawancara data primer dong Sri. Oh, data primer berarti itu ya? Data primer misalnya kita dapat data umur dari sekolahannya, itu data sekunder namanya. Data primer itu data yang kita ambil secara langsung di mana kita beneran langsung interaksi dengan si responden.